selajur kita membaca daripada manaqib Syekh Abdurrahman Siddiq Gunai Perwanai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka mendadak pengucap nakib nilai, cuman kita ini kan hanya ziarah ya Allah lah ya kok. Kemudian kita hanya menamatkan daripada kitab Sidin, maka supaya lebih berkah Syekh Nafis ini bukan sekedar kita jirahi ya kalau Perwan, bukan sekedar kita tamatkan kitabnya, tapi juga kita mengenal daripada orangnya ya kalau kadang-kadang jurang baca kitab apa aja Darun Nafis aja siapa tuh pokoknya kada tahu, pokoknya Darun Nafis pang, pokoknya kayak itu tuh pang, mungkin ada kayak itu pang teh aja. Nah itu kan jangan sampailah kita kada tahu ya kalau biografi daripada ulama kita. Jadi Syekh Muhammad Nafis ini ngaran beliau adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari ya kalau jadi ngaran Sidin Muhammad Nafis, ngaran Abah Sidin Idris, ngaran Sidin lah. Nah beliau itu lahir di Martapura Sidin pada tahun 1735 Masehi, berarti abad ke-18 lahir. Kemudian wafat pada tahun 1912 di Kalowa ya kah, nah dikuburnya situ di Kalowa. Dan Sidin ini salah seorang ulama ahli tasawuf ya kalau jadi tauhid Sidin Asy'ari dan Maturidiyah, fikih Sidin mengikut kepada Imam Syafi'i, tasawuf Sidin mengikut kepada Ibnu Arabi ya kalau Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, makanya mengarang kitab Darun Nafis. Nah kalau kita baca Gunai manaqib Sidin itu di Wikipedia ya kok, bahwa pendapat Sidin terutama yang tertulis dalam kitab Darun Nafis itu Perwanai itu dianggap kontroversi menurut ulama fikih. Nyata kontroversi ya kalau. Nah karena ulama fikih itu aku menyembah Allah, kita ini makhluk ya kalau, Allah itu Tuhan. Nah ujar orang fikih Allah itu kadim, makhluk itu muhaddas. Nah ya kalau amun orang tasawuf memadahkan kalau bujur makhluk muhaddas Allah kadim, tapi si muhaddas ini kada pacangan bisa bertamu kepada kadim kecuali si muhaddas ini melenyapkan dirinya kepada kadim. Nah tetap terpuntel kasih itu pulang kasetnya ya kalahan. Nah itulah Syekh Nafis. Jadi ngaran sini Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, lahir di Martapura pada tahun 1735 Masehi, dan beliau wafat di Kalowa pada tahun 1812 Masehi, yang mana kubur Sidin makam Sidin ini ditemukan oleh Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Danau iyalah. Nah, ditemukan oleh Abah Guru Danau sekitar tahun 1980-an. 80 berapa kata Pak Abah Guru Danau berkisah. Nah, jadi kayak itu. Nah, Sidin ini adalah keturunan ke-11 Sultan Suryansah. Wah, jadi Sultan Suryansah ini ya Allah raja dan memiliki keturunan, dan keturunan situ jadi ulama dan jadi wali. Jadi Bang Bahari itu keturunan raja tuh orang berkualitas Bahari, makanya darah biru. Nah, kita ini kan kadang-kadang ya sekarang nih keturunan pejabat belum tentu sepintar abahnya ya kalau. Ya bagus lah mau keturunan pejabat tuh pintar ya kalau. Nah Sidin menuntut ilmu ke Mekah, kemudian berguru kepada Syekh Abdullah Sarkawi atau Syekh Al-Azhar pada tahun 1794 Masehi. Nah itulah guru-guru di antara Syekh Nafis. Dan Sidin mengarang kitab Darun Nafis dan termasuk di antara ulama yang ditakuti penjajah Belanda.
Karena dahulu emang eko adalah kenapa jadi ini aku buka aja nah. Kenapa ilmu ma'rifat itu jangan dipelajari? Kena ikam gila. Banyak kalau tuh santer tuh tersebar di mana-mana ya kalau gon. Kamu kalau belajar ma'rifat ya kena gila aja. Itu tuh padahal propaganda Belanda. Coba ada satu buku nang di judulnya 4M. 4M tuh ma'rifat, murakabah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifat judulnya 4M. Murakabah, mukasyafah, musyahadah, ma'rifat 4M. Itu dikarang oleh seorang ulama dari Puruk Cahu. Orang kita dari Kalimantan sini menjelaskan. Kenapa aku terbaca situ kae. Kenapa asal mula santer di tengah-tengah masyarakat itu kamu jangan belajar ma'rifat. Kenapa aja? Bila kamu belajar ma'rifat kamu gila. Itu propaganda Belanda. Karena Belanda tahu ilmu ini adalah sumber kekuatan bagi orang Islam. Karena banyak rumus harpesmon. Mun orang tahu beretan rumus harpesmon, ilmu kebal beretan kan kasihan Belanda ya kalau hancurnya. Nah itu dilarang oleh pemerintah Belanda. Makanya luar biasa. Larangan pada waktu itu mempelajari daripada ilmu ma'rifat. Kenapa? Karena disitulah sumber kekuatan Islam. Makanya wali-wali bisa berkaramat tuh jadinya di ma'rifat. Ya kalau alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Sidin Darun Nafis. Ya kalau pada intinya bahwa kita nikah hakikatnya dia zat wajibal wujud, nyatanya daripada Nur Muhammad. Ya kalau makanya apa ujar Nabi, man arafal haq syahidatun fi kulli syai'in. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia menyaksikan Tuhannya pada setiap segala sesuatu. Nah, jadi ya kayak saya iwak tadi kok iwak tuh padahalnya diliputi oleh banyu. Tapi ketika iwak tuh statusnya sebagai iwak, nya kada sadar di dalam banyu. Geluyur kemana-mana iwak tuh ya kalau di dalam banyu. Untuk menyadarkan si iwak bahwa ikan di dalam banyu, kalau warakan satu mat kelapak si iwaknya buat pulang dalam banyu. Oh hanya sadar si iwak nih bahwa tadi aku di luar banyu, sekarang aku di dalam banyu. Maka hakikatnya banyu itu meliputi iwak, muka belakang luar dalam atas bawah. Tapi si iwak kada sadar diliputi di dalam banyu. Sebagaimana kita, Allah muhitunil alamin, Allah tuh meliputi segala alam, tapi kita kada sadar ya kalahan, kita kada sadar karena sudah diliputi. Nah itu maka untuk menyadarkan kita si iwak nih akhirnya bertamu lawan iwak haruan. Ujar iwak haruan manui iwak halus tadi iwak kita di dalam banyu. Walaupun kita kadang merasa kita di dalam banyu, tapi ingat bahwa kita ini sekarang berada di dalam banyu karena banyu itu muhitun meliputi kita. Begitulah bukan pian. Ayalah aku madahkan kita di dalam hak Allah Ta'ala. Tapi karena kita diliputi oleh hak Allah Ta'ala, kita kada sadar bahwa kita ini berada di dalam hak Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan berberkah nih kita nih kok jirah kita malam ini ya Allah. Makanya ada satu ulama mengatakan iza qada alaikum hajata fa alaikum biziratil qabri. Kalau ikam bisi hajat kok fa alaikum, maka hendaklah kalian ziarah kubur. Lah kita tak diajak sugih. Nah itu kan luar biasa teman. Siapa nang hendak nah cair ya kalau. Nah, jadi iza qada alaikumul hajatan, apabila kalian bisi hajat, apapun hajat kita emang fa alaikum biziratil kubur, maka hendaklah kita ziarah kubur, memohon kepada Allah, bertawasul kepada kemuliaan ahlul kubur ya kalau gon. Nah ya kalau kemudian dengan berkat kemuliaan kubur mudah saja kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian minggu kena kita memulai daripada membaca kitab Asrarus Sholah, rahasia sembahyang. Nah ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari ya kah. Nah ini sini ahli ma'rifat juga ahli ma'rifat juga, dan sidin mengarang kitab fikih. Tetapi kitab fikih nang dikarang sidin ini berhubungan dengan ma'rifat Asrarus Sholah. Jadi kitab sidin yang kita kenal ada dua kitab sidin itu yang monumental pertama Asrarus Sholah, nang kedua Amal Ma'rifat. Nah kitab Amal Ma'rifat versi Syekh Siddiq ini sama kayak kitab Darun Nafis.
Jadi mun pian tamat kitab Darun Nafis nih kada sagen belajar ngintu lagi. Baca kitab gitu paham ya kalau karena sama ya kayak itu samanya ada tauhid zat sifat afal bakabilah panapilah. Sama kayak tapi kitab yang Datu Sanggul kitab Berincong itu lebih tinggi daripada ini. Nah itu Syekh Siddiq Afif Al-Banjari lah. Sidin ini lahir pada tahun 1857 di dalam pagar Martapura Kalsel. Jadi ngaran Sidin Abdurrahman. Nah nama Siddiq itu Sidin dapat di Mekah. Ya kalau nah Sidin ini cicit daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Cicit itu keturunan keempat, Pak. Keturunan ke-1 anak, keturunan kedua cucu. Keturunan ketiga cicit, keturunan ketiga daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau keturunan keempat buyut. Keturunan kelima tangga. Ya kalau harus tahu tuh keturunan ke-6 muning. Nah, mun atas pada kita tuh abah. Atas abah kai atau nenek lah. Atas nenek deto. Nah, atas deto tuh Bang. Lain mun buyut ke bawah gon. Nah, atas deto tuh Bang. Nah, ada tuh ngarannya tuh kan karena kita kada tahu lo abahnya deto gitu. Moyang itu Pak Irwan lah minimal tuh moyang tuh 50 generasi ke atas tuh moyang. Lebih. Jadi 50 generasi ke atas. Jadi moyang itu lebih tua daripada pada tuan. Jadi moyang pun atas banget, nenek moyang orang. Hanya pada tuan. Paham lah Gon? Nah tingkatan moyang tuh di atas lagi daripada pada tuh pada besok pakaian habis itu pakaian pada aku aja mulai pakaian gue beheri aja mau nang ini aku mulai pada tuan berarti tuh hainya di sini. Misalkan kami lawas di sini aja di Murah Harus nih apa mulai pakaian beheri aja lawas aku mulai pada tuan aja nang saya kok nenek moyangku orang sini aja habis dah. Bereneh aku PLN aja. Mati listrik biar kau pada tuan bereneh. Nah ngaran Siddiq si Abdurrahman Siddiq tuh didapat ketika saya mengaji di Makkah artinya benar Siddiq. Cuman kata Siddiq itu ada dua. Kalau dalam fikih kata Siddiq tuh orang yang selalu berkata benar. Orang tuh ada selalu berdusta. Orang tuh dapat dipercaya. Firman lah berkata benar. Itu Siddiq dalam fikih. Tapi kalau dalam tasawuf Siddiq tuh adalah orang ahli ma'rifat. Ini Siddiq. Paham lah kok. Nang sudah karam sampai lanyap dirinya kadeda lagi. I'm nothing bahasa Muara Harusnya. I'm nothing. Aku kadeda. Wah, itu Siddiq. Kok ya dan seterusnya lah. Sampai sih melakukan perjalanan. Nah, dan karya Siddiq ini banyak nih lah. Risalah Amal Ma'rifat. Nah, ini kok mun hendak di-download masing-masing di internet. Baca seorang aja itu. Nah, karena itu sama aja lawan Darun Nafis gunanya. Mungkin lebih rinci lagi tapi kurang lebih kau aja dipahami. Kemudian yang kedua Asraros salah rahasia salat. Ngaran kitab sini nih, kitab Asrar Salat min Uddat Al-Qutub Al-Mu'tamadah. Jadi kitab rahasia sembahyang yang diambil daripada kitab-kitab yang mu'tamad. Kitab-kitab yang sahih maksudnya Pak. Ya kalau. Jadi ada fikih ya kah? Ada tasawuf. Gabungan antara fikih dan tasawuf. Belajar ini fikih gunanya. Tapi di dalam tasawuf contoh kok. Nih aku beri contoh keluknya sedikit. Kenapa sembahyang subuh 2 rakaat? Misalkan. Ya kalau ya kah kok amun orang fikih memadahkan itu ta'abudi. Ya karena Tuhan menetapkan kayak itu. Maksudnya takon. Ya itu kan apa aja. Ada tahu kah takon Tuhan. Ya kan orang fikih itu paling kayak itu karena Allah menetapkan sembahyang subuh itu 2 rakaat selesai. Jangan betakon pulang Bani Israel deh aja. Bani Israel dia betakon terus ya boy. Nah, kalau dalam ulama ahli ma'rifat, ulama ahli hakikat, kenapa subuh itu 2 rakaat? Tahu lah kenapa, Pak? Sembahyang subuh itu adalah sembahyang yang dikerjakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Subuh, Pak. Nabi Adam tuh menggunakan subuh. Nah, Allah ciptakan Nabi Adam daripada apa? Adam daripada tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad.
Nabi Adam diciptakan, maka disebut dengan hadis Nabi, ana abul bashar ja Adam. Ana wa Adamu, Adam itu bapak Bashar, Nabi Muhammad bapaknya Ruh. Ya kalau, nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam kan sempurna nih tubuh Nabi Adam nih, jasadnya sempurna. Nah, di dalam jasad ada roh, ya kah? Ada jiwa, ada raga. Itu kan awal penciptaan manusia. Sekarang pertanyaannya kok, kalau roh tanpa jasad, apa artinya? Tidak ada arti, gentayangan, hantu. Jasad tanpa roh, kan ada arti juga, mayat. Maka pada saat Nabi Adam diciptakan, ruh itu digabung lawan jasad. Maka ada jasad, ada jasmani, ada rohani. Dua kalau diri kita jasmani dan rohani tergabung pada Nabi Adam. Maka Nabi Adam itu seumur hidupnya menggawi salat subuh dalam rangka mensyukuri nikmatul ijad, ngarannya pae. Nikmat nang diciptakan asalnya kita kadada menjadi ada. Adanya kita itu bergabungnya dua unsur, jasad dan roh. Iyalah, jasmani dan rohani. Maka sembahyang subuh rakaat pertama mensyukuri jasad. Sembahyang subuh rakaat kedua mensyukuri roha. Nah, itu kenapa 2 rakaat subuh? Itu aja Allah memerintahkan Nabi Adam sembahyang subuh mensyukuri terciptanya adanya inya yang terdiri daripada jasad dan roh. Pahamlah? Kan kita ada 2 unsur, jasad dan roh. Paham kalau? Kemudian zuhur, Bang. Nah, zuhur kenapa 4 rakaat? Ada pulang. Nah, sebelum zuhur tuh Nabi Nuh. Ya kalau. Nah, coba kok. Ya kah? Nah, jumlah lubang di awak kita ada berapa? Ada 7. 2 lubang telinga, 1, 2 tambah 2 lubang mata berapa? 4. 2 lubang hidung 6. 1 lubang muntung lubang di atas kepala kita itu 7. Ya kalah. Nah, ya kah? 7 kalau Pak Irwan. Nah, dari 7 lubang itu kan 4, 3. Nah, ya lah. Paham lah. Nah, kenapa Isya 4 rakaat? Mensyukuri mata dan telinga. Kenapa subuh 3 rakaat? Mensyukuri hidung dan muntung. Nah, ya itulah. Ya, karena sekiranya lebih mantap lagi, aku buka ada catatan kok. Intinya setiap sembahyang itu guna ada hakikatnya. Kenapa zikir subhanallah itu sudah kisahkan? Ya kalau pada saat wanafakha fi ruhi, ya kalau ditiupkan roh, zikir subhanallah, karena pulang sempurna alhamdulillah sampai Allahu akbar sampai hu. Kan itu wirid-wirid sembahyang tuh. Nah, disitulah kayak maksudnya asrarus salah tuh. Kan itu kon perpaduan antara dan Allah merahmati kita, berikan mengabulkan hajat kita, termasuk doa-doa kita tadi. Ya kalau doa-doa kita di makam Datun Nafis itu dikabulkan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kena berdoa aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.